akhirnya banyak yang bilang ya anu di klinik itu habis kena gerobokan gitu. Sampai itu rame, sampai kliniknya sempat tutup tapi buka lagi. Ya mungkin unsur belakang gitu juga. Oh ya mungkin. Halo, assalamualaikum, welcome back my Tanam Beauty Channel. Hari ini aku Putri Pradani bareng Kak Zara mau ngobrol santai tentang pemilihan skincare yang tepat. Yes. Nah ini Kak Tija aku mau tanya nih, aku pernah lihat storynya Kak Tija tuh di Instagram, kayaknya tuh pernah berjerawatan parah. Yes. Nah, itu penanganannya Kak Tija tuh gimana sih? Kok sekarang bisa glowing mulus gini? Sebenarnya perjalanan panjang sih ya Kak, ini nggak ujuk-ujuk pakai tanah langsung bersih gitu enggak. Jadi sebelum-sebelumnya juga aku udah keliling kemana-mana. Jadi awalnya itu emang sebenarnya jerawat hormonal. Waktu itu masih SMA, jadi cuma jerawat 1-2 gitu loh Kak. Cuman karena kan waktu itu aku juga masih aktif di model-model kan Kak. Nah habis itu aku itu kayak insecure banget kalau jerawatan. Akhirnya waktu itu usia aku masih sekitar 16 tahun gitu ya. Aku tuh udah datanglah ke suatu klinik di Kota Malang. Akhirnya aku beli krim dari klinik tersebut dan itu famous banget kliniknya, bikin glowing, cantik, bersih. Aku beli paket acne. Oh gitu. Ya, tapi hasilnya itu bener-bener gak cuman bersih kulitnya, tapi jadi putih, jerawatnya hilang, pokoknya jadi cantik banget gitu. Glowing gitu. Yes, gitu. Aku pakai di klinik itu tadi. Terus habis itu sampai pada akhirnya teman-teman gue kayak, kamu gak ya apa sih kayak dijelang pakai apa sih kok putih gitu. Sampai muka sama tangan tuh beda banget. Bahkan leherku ini kan lebih putih dari muka aku kan. Bahkan pada saat itu leherku tuh kalah jauh. Bener-bener yang putihnya itu abnormal gitu loh. Sampai akhirnya aku tuh malu sendiri terkena terlalu putih. Akhirnya aku stop gak pakai. Dan setelah aku stop gak pakai, disitu adalah perjalanan kehidupan yang sebenarnya. Jadi muka aku langsung hancur. Sumpah aku habis gak pakai krim itu tadi langsung hancur, bener-bener hancur. Bahkan aku balik lagi ke krim tersebut kayak udah gak mempan. Itu awal aku jerawatan. Jadi jerawatan pertamanya jerawatan hormonal karena klinik itu tadi Makin parah. putih dulu, bersih, cantik gitu. Terus habis itu karena udah ngerasa oh putih banget sih, terus kan udah gak jerawatan, gak usah pakai lagi. Tambah hancur banget sampai rusak semua kayak gitu. Terus penanganannya Kak Khadijah itu gimana? Pas tahu kalau jerawatannya itu makin parah. Nah terus itu kan aku ngerasa kenapa ya aku jerawatan? Apa kayaknya aku gara-gara aku nggak pakai nih gitu. Kayaknya jerawatku belum tuntas tapi aku udah stop. Balik lagi ke klinik itu dikasih dosis yang lebih tinggi. Dikasih dosis yang lebih tinggi itu bukannya aku tambah bersih ya. Ini jadinya mukanya itu udah jerawatan plus jadi gosong. Jadi kamu ngerti gak sih Dek, kalau misalkan kita tuh jerawatan terus habis itu kita tuh dikasih toner yang kalau kita mau bau tonernya tuh kayak bau halus banget, jadi sampai kayak sem gitu. Itu parah sih, baunya itu parah banget gitu. Tapi aku tetap katanya itu harus ditotal, itu emang panas banget kalau dipakai tuh cekit-cekit, tapi nanti jerawatnya kempes gitu. Terus akhirnya jadi udah gara-gara jerawatan kemudian masih mau balik lagi ke situ. Jadi aku balik lagi sampai pada akhirnya mukaku tuh kalau kena sinar matahari itu udah auto kayak putih rebus. Jadi udah nggak ada ceritanya putih tuh nggak ada. Yang gosong. Yes, gosong. Jadi bisa ngebayangin ya, kita tuh kena panas, ini mukanya gosong banget. Tangan itu sama muka tuh beda banget. Muka aku tuh jadi merah. Kayak putih rebus. Iya beneran loh, itu sampai kayak insecure banget. Sampai pada akhirnya kayaknya aku udah menghabisin satu paket yang lanjutan itu dosis yang lebih tinggi juga kok nggak efek ya. Jadi jerawatnya itu makin banyak terus gosong tadi. Akhirnya banyak yang bilang ya anu di klinik itu habis kena gerobokan gitu. Sampai itu rame, sampai kliniknya sempat tutup tapi buka lagi. Ya mungkin unsur belakang gitu. Oh ya. Jadi sempat rame karena kena gerobokan itu juga. Akhirnya aku juga ini beneran kayak ini abal-abal gimana sih gitu. Padahal itu ada dokternya. Oh ada dokter. Entah itu dokter atau ngaku dokter tuh juga nggak jelas. Yang penting pakai jas putih gitu. Tapi dia ngakunya itu kayak dokter. Tapi itu kliniknya bener-bener klinik loh ya. Iya. Sampai sekarang juga masih ada. Masih ada. Nah bertahun-tahun kayak gitu tapi banyak
loh. Itu kayak intinya tuh banyak yang bilang, bahkan dokter sendiri tuh ngomong kalau loh pasienku juga banyak yang dari klinik itu tadi dan itu emang bahaya di situ dia tuh. Jadi dia udah terkenal gitu ya Kak ya? Di kalangan dokter-dokter. Oh di kalangan. Jadi maksudnya itu krimnya abal-abal gitu atau gimana? Aku tuh juga nggak paham ya, maksudnya nggak paham pada saat itu. Aku tuh belum teredukasi, nggak ngerti kalau krim itu harus ber-BPOM tuh nggak ngerti guys. Jadi yang aku tahu di situ adalah klinik kecantikan titik-titik. Nah, suatu klinik kecantikan yang di dalamnya ada dokter. Terus dia tuh ngasih resep. Resepnya itu sebenarnya di pot gitu, tapi nggak ada kayak BPOM-nya gitu. Oh, nggak ada ingredients-nya. Nggak ada ingredients-nya, nggak ada BPOM-nya, dan pokoknya cuma ada etikat birunya itu. Oh iya, kayak tulisan apotek ya, apotek titik-titik apa namanya, apotekernya siapa gitu aja. Jadi bener-bener aku tuh masih buta yang namanya krim yang aman tuh seperti apa, karena aku tahu ini keluar yang krim ini keluar dari klinik. Oke gitu. Jadi aku kita orang awam, jadi kayak oh ini mungkin karena dari klinik jadi nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu tahun 2000 berapa ya, sekitar 2011 mungkin, pokoknya SMA lah, SMA gitu, umur 16 tahunan gitu. Jadi kita kan nggak ngerti apa itu krim BPOM, krim abal-abal tuh kayak gimana, tapi yang pasti dia nggak ada ingredients-nya dan itu etiket biru, dan dia tuh kliniknya cuma ada izin dinkes gitu aja sih. Maksudnya nggak kayak yang klinik-klinik kayak sekarang gitu. Dokternya juga waktu itu dokternya cuma pakai jas, ada namanya, tapi dari aku juga nggak paham ini bener-bener dokter spesialis ya, DR titik-titik yang jelas tuh nggak ada. Jadi cuma namanya aja di sini kayak gitu. Itu kayak gitu sih. Jadi aku nggak ngerti pada saat itu. Terus waktu aku datang ke klinik selain itu ya, jadi udah pindah dari klinik tersebut, aku ke dokter SPKK. Jadi aku datang ke dokter SPKK, aku bilang saya sebelumnya pernah pakai krim ini loh dok, di klinik ini. Terus dokternya tuh ngejelasin itu bukan dokter loh mbak yang punya. Itu bukan dokter mbak yang punya, bahkan dia tuh kayak cuma pakai jas dokter aja kayak gitu, tapi dia tuh bukan dokter. Dan itu krimnya juga kita tuh nggak tahu itu benar-benar aman atau enggak. Kalau dokter yang ngeluarin itu bisa dipastikan bisa dipertanggungjawabkan karena kan dokter yang ngeluarin. Tapi ketika ini cuma kayak misalkan bukan dokter yang ngeluarin, terus dia ngasih resep yang nggak ada ingredients-nya dan lain-lain, itu berbahaya katanya dia, karena nggak bisa dipertanggungjawabkan. So aku dari panik, gimana nih, gimana. Nah terus dokternya itu bilang kalau apa namanya, kayaknya di krim dari baunya. Jadi kan dokternya, aku bawa tuh krimnya semua, aku taruh di meja dokternya. Ini dok krimnya dok, terus dibaukan. Terus dari warna, dari lengketnya. Kalau ini sih ada campurannya mbak gitu. Mbaknya sempat putih kan, dia dok putih banget, putih yang bener-bener abnormal, putih banget. Terus lengket, baunya bener-bener menyengat banget kayak gitu. Terus akhirnya aku dikasih resep sama dokter SPKK tersebut. Nah memang karena ini memang bener-bener real dokter, dia juga bilang untuk menghilangkan jerawat akibat dari merkuri atau hidroquinone, steroid dan lain-lain itu nggak bisa instan. Kayak kamu butuh waktu. Yes, aku nggak sabaran tadi ya, nggak sabaran. Kita cewek cepet-cepet glow up, glowing. Jadi waktu itu dokter tuh udah ngasih, aku pakai ini kok nggak keluar, ini kok nggak bersih kok gini terus aja ya gitu. Akhirnya dapet. Dan situ dokter SPKK sama dokter hampir semua dokter SPKK itu ngomong nggak bisa cepet karena apa? Namanya ini lapisan kulit, kamu udah pakai berbulan-bulan bahkan tahun, terus kamu mau minta apa namanya endapan kayak bahan kimia itu langsung hilang dari kulit wajah kita, itu nggak bisa, butuh waktu. Tapi tetap nggak percaya, ini kayaknya dokternya nggak dokternya nggak ampuh, ini dokternya nggak sabaran, pindah lagi sampai dokter di Malang itu aku tuh apal. Jadi sudah keliling semua dokter di Malang, mulai dari Jalan Kawi, Jalan Bromo, Jalan Bendungan Solo, Bendungan apa sih? Sutani. Bengawan Solo.
Soekarno Hatta juga, itu pokoknya semua dokter udah aku datang. Jadi udah keliling ke Udah keliling buat muka biar cepet-cepet glow, glow up. Yes, benar. Jadi dan itu bukan sebulan 2 bulan. Jadi pakai krim ini sebulan 2 bulan nggak ngefek, langsung ganti. Sebulan 2 bulan nggak ngefek, ganti. Ya seperti itulah wanita. Iya wanita. Padahal hal kayak itu tuh malah merusak, beneran. Jadi pada akhirnya aku itu sampai ketemu temanku, dia tuh jerawat banget. Terus ketemu kan di Makassar, ketemu dia, Mbak, kamu kok sekarang udah bersihan sih Mbak? Iya, aku ke dokter ini di Jakarta. Ini dokternya bener-bener famous banget. Famous banget, pokoknya sampai nanti bahkan kalau kita mau ke dokter itu tuh harus 3 bulan sebelumnya inden. Oh, jadi udah telepon dulu 3 bulan sebelumnya inden, baru kita bisa datang ke situ. Aku udah reservasi, udah dapat tanggal, datanglah ke Jakarta. Datang ke Jakarta ini demi jerawat. Tapi jerawat sampai ke Jakarta. Dimarahin. Yang ada tuh dimarahin. Karena aku cerita, karena aku jujur. Aku pertama pakai ini dokter, ini krimnya ini. Terus kedua aku datang ke dokter ini, datang ke dokter ini, datang ke dokter. Tapi gak pinter, dokternya nggak ampuh gitu loh. Nggak sembuh ini. Iya, aku yang digoblok-goblok ini. Bukan dokternya mbak yang nggak pinter, mbaknya yang nggak pinter kan gitu. Kok gitu dok gitu? Ya namanya semuanya tuh sama mbak, semua tuh sama. Jadi semua tuh bilangnya sama. Ngilangin jerawat karena merkuri hidroquinone tuh nggak sehari 2 hari langsung kempes. Jadi butuh berlama-lama. Iya, karena kayak ada yang bilang itu kayak proses detox juga. Karena kayak ibarat itu dia udah masuk ke jaringan kulit kita, terus dalam sekali pakai mau langsung hilang tuh nggak bisa. Jadi butuh waktu dan kadang kita udah pakai nih krimnya yang dari dokter tersebut itu biarkan krim itu bekerja. Lah ini baru pakai 2 minggu nggak sabaran ganti. Oke. Jadi krim itu belum bekerja secara maksimal, udah diganti lagi dengan produk lain tuh malah akhirnya bisa merusak. Jadi kulit itu bingung, kulit kita tuh bingung. Ini gimana sih kok gonta-ganti itu malah benar-benar memperparah kondisi jerawat. Karena kan bahan kimianya dari dokter A racikannya ini, dari dokter B racikannya ini. Kita belum ada jeda langsung ganti, itu malah bahaya gitu. Karena kalau kita itu Terus menurut Kakak Dija, pemilihan skincare yang tepat menurut Kakak Dija itu seperti apa? Nah, dokter itu bilang gini, masalah jerawat ini aku dikasih obat minum. Obat minum itu. Jadi dibantu dari dalam juga. Jadi aku dikasih antibiotik yang itu cuma boleh diminum selama 14 hari. Lebih dari itu nggak boleh, karena katanya bikin kandungan kering atau gimana gitu. Obat karena antibiotik ya. Terus habis itu dikasih krim, terus dia bilang ini terakhir ya, kamu keliling lagi. Karena kalau misalkan masih dilanjut, jerawatnya itu nggak akan selesai. Malah yang ada kulit rusak. Karena krimnya ini gonta-ganti terus kayak gitu. Jadi aku bertobat gitu. Akhirnya aku pakai krim dari dia. Itu bukan krim malam, krim pagi bukan. Jadi cuma dikasih obat satu krim itu khusus ditempel di bagian jerawat. Jadi ditotol aja di bagian jerawat. Terus dokternya bilang, terus ini mau lanjut ke whitening atau enggak? Mencerahkan atau gimana? Saya nggak penting dok, putih tuh nggak penting. Yang penting ini jerawatnya hilang dulu. Kalau orang berjerawat pasti kayak gitu. Iya benar. Tapi nanti kalau udah bersih jerawatnya pasti pengen putih. Iya benar. Kita tuh nggak selesai, pengen terus gitu. Terus akhirnya aku bilang ke dokternya, yang penting jerawatnya sembuh dulu dong. Jadi aku akhirnya pakai krim obat totolnya itu sama obat minum. Alhamdulillah mereda. Nah terus aku kan telepon by phone itu mau penjadwalan lagi. Terus dokternya bilang ini emang mau dibuat putih, mau mencerahkan gitu. Yang penting jerawatnya nggak tumbuh-tumbuh lagi aja sih dok gitu. Kalau memang mau dibuat pakai pencerahan juga nggak apa-apa, tapi dokter tuh melihat kondisi kulit aku udah tipis. Jadi pada saat itu kulit aku bener-bener udah tipis banget karena terlalu sering Pakai krim. pakai krim yang pertama itu kan sampai ngelupas gitu loh kulit itu, sampai bener-bener ngelupasnya tuh nggak santai, bukan ngelupas tipis-tipis mbak. Jadi udah lama gitu. Kulitnya tuh kering. Terus kalau kita makan ya ini itu langsung pecah, terus bisa dikeletek sampai kayak gitu. Terus dokter bilang ini kalau misalkan untuk pencerahan sih kayak udah putih sih mbak, katanya gitu. Kalau untuk pencerahan lagi kayaknya sayang kulitnya karena ini menurut saya ini terlalu udah tipis gitu kulitnya. Jadi kalau misalkan
misalkan aku saranin pakai krim-krim drugstore pun nggak masalah. Jadi ini tipe dokter yang nggak jual produk. Oke. Jadi dia kayak emang niatnya tuh kayak nyembuhin orang, bukan untuk jualan produk. Pakai krim-krim drugstore aja nggak apa-apa. Kamu bisa pakai Wardah mungkin, atau misalkan pakai produk-produk yang memang udah jelas. Sudah Bepom juga. Yes, gitu. Maksudnya gimana ya dok, produk-produk yang udah jelas. Ya, dokternya bilang kalau kamu balik ke klinik lagi, kira di Jakarta kan, misalnya kamu di Malang balik ke klinik lagi kemanapun kliniknya, yang saya sarankan itu jangan sampai kamu gali lubang tutup lubang lagi. Oke. Jadi memulai kesalahan yang sama gitu. Untuk saat ini memang kulitnya biarkan bernafas dulu. Nah, kalaupun mau pakai krim itu yang udah benar-benar jelas ber-BPOM. Yang seperti apa dokter? Baru yang pinter dari dokter ini. Karena dokter-dokter yang sebelumnya, meskipun dia dokter SPKK, tidak menjelaskan secara detail krim BPOM seperti apa. Karena masing-masing dokter itu biasanya udah punya racikan sendiri. Bener. Nah, kecuali dokter ini nih, dia nggak jual produk, kayak nggak cuma melulu jual produk enggak, tapi dia juga mengedukasi. Jadi dia bilang ke aku, pakai ini aja suntik gel, pakai kayak aloe vera kayak gitu, atau mau pakai masker masker timun kayak gitu aja, yang penting kulit itu sehat dulu, nggak usah kepingin putih gitu. Oh iya dok. Nah pokoknya kamu kalau datang ke klinik lagi dipastikan krimnya itu memang benar-benar sudah jelas. Jelasnya itu seperti apa? Indikator utama krimnya itu aman atau enggak, itu yang pertama adalah BPOM. BPOM itu indikator utama. Jadi kalau krim yang udah masuk BPOM itu bisa dipastikan dan itu dijamin sama negara kalau krim tersebut bisa lolos karena dia tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang memang dilarang. Contoh, hidroquinone, merkuri, steroid itu nggak boleh ada di krim itu tadi. Kalaupun ada yang mengandung hidroquinone kayak gitu atau steroid, itu harus dokter yang ngeluarin. Oh ya benar. Jadi sesuai sama takaran gitu. Iya, itu harus dokter yang ngeluarin. Tapi kalau bukan dokter, jangan pernah